Kedudukan ilmu sains di masa keemasan Islam mencapai posisi yang tinggi dan diakui dunia kala itu. Kaum muslimin menjadi pelopor terdepan dalam perkembangan sains, menguasai puncak-puncak ilmu pengetahuan, dan universitas-universitas mereka ramai dikunjungi pelajar dari penjuru dunia, termasuk dari Eropa. Para raja Eropa pun mengutus putra-putra terbaik negeri mereka untuk menimba ilmu kepada ilmuwan-ilmuwan Islam di negeri-negeri Islam. Nah, karena itu dalam hal ini menceritakan masa kegemilangan Islam bukan berarti kita membangga-banggakan masa lalu kejayaan Islam. Walaupun pastinya kita tetap membanggakannya, tapi kita hanya berusaha mengobati hati sebagian pemuda muslim yang kecewa karena kondisi keterpurukan umat Islam saat ini dan menganggap bahwa Islam menghalangi kemajuan. Dan tidak sedikit pula di antara mereka yang menjadi pembenci Islam dan menjelek-jelekan Islam, yaitu musuh dari dalam, karena kecewa dengan Islam. Padahal tidak demikian faktanya. Seorang ilmuwan Prancis, Gustave Le Bon, berangan-angan seandainya kaum muslimin menjadi penguasa di Prancis, niscaya negara ini akan seperti Cordova di Spanyol yang muslim. Nah, ia juga mengatakan bahwa sesungguhnya bangsawan Eropa adalah sebuah kota bagi negeri Arab umat Islam karena kehebatan peradaban yang mereka miliki. Dan karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas penemuan umat Islam yang mengubah dunia. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, penemuan di bidang kesehatan. Berbicara mengenai bidang kesehatan, tentu saja arah pembicaraan kita akan tertuju pada bidang kedokteran. Ilmu kedokteran merupakan ilmu yang perkembangannya sangat cepat. Umat Islam memberikan sumbangsih yang sangat besar pada cabang ilmu pengetahuan ini. Kedokteran Islam bukan hanya sekedar mendiagnosa mengobati penyakit lalu selesai, tapi meliputi dasar-dasar metode eksperimen yang sangat berpengaruh pada seluruh sisi-sisi praktis sebagai pencegahan dan pengobatan, meringankan dan akurasi pengobatan, serta menjauhkan manusia dari pola hidup yang buruk. Nah, ketika Islam datang kala itu, orang-orang Arab jahiliyah juga mempunyai tabib, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan untuk berobat. Beliau bersabda, "Berobatlah karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali membuat obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu tua." Rasulullah SAW berobat dengan madu, kurma, serta ilalang alami dan yang lainnya. Metode ini dikenal dengan tibun nabawi atau pengobatan Nabi. Nah, kaum muslimin tidak hanya berhenti pada tibun nabawi saja. Mereka terus bereksperimen dan terus mengembangkan ilmu kedokteran. Ada seseorang dokter muslim pada abad pertengahan, yaitu Ali bin Isa al-Kahal. Nah, dia ini spesialisasinya pada mata dan banyak merumuskan teori-teori tentang mata. Ia mengumpulkan teorinya dalam sebuah buku yang berjudul Tazkirah al-Kahalain. Kemudian ada pula Az-Zahrawi, orang pertama yang menemukan teori bedah dengan menggunakan suntik dan alat-alat bedah. Az-Zahrawi mengarang sebuah buku tentang ilmu bedah yang berjudul At-Tasrif Liman Ajiza an Ta'lif yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin oleh ilmuwan Italia Gerardo. Nah, sejak saat itu buku teori bedah Az-Zahrawi dijadikan dasar-dasar ilmu bedah di Eropa hingga 5 abad kemudian, yakni abad ke-16, lalu mempengaruhi perkembangan ilmu bedah di masa berikutnya hingga kini. Nah, seorang pakar anatomi tubuh, Halleri, mengatakan juga seluruh pakar bedah Eropa sesudah abad ke-16 menimba ilmu dan berpatokan pada pembahasan buku tersebut, yaitu bukunya Az-Zahrawi. Nah, kemudian umat Islam juga merupakan generasi pertama yang membangun rumah sakit. Rumah sakit Islam pertama kali didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang memegang jabatan antara 705 sampai 715 Masehi. Nah, rumah sakit ini khusus untuk penderita lepra. Setelah itu banyak rumah sakit dibangun di wilayah-wilayah kekuasaan Islam lainnya. Saat itu rumah sakit disebut dengan istilah Al-Baymarastanat atau tempat tinggal orang sakit, bukan dengan istilah mustashfa. Nah, 9 abad kemudian barulah rumah sakit didirikan di Eropa yang mengacu pada dasar perkembangan kedokteran Islam. Kedua, arsitektur. Arsitektur adalah ilmu yang dikenal sejak dulu karena kebutuhan manusia untuk membuat tempat tinggal serta tempat-tempat yang menjadi kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan hewan pun memiliki naluri dan insting untuk membuat bangunan tempat mereka tinggal. Namun perhitungan dan perumusannya diperkirakan baru ada di zaman Mesir kuno. Nah, kemudian dilanjutkan peradaban Babilonia dan Yunani. Ilmu arsitektur sendiri masuk ke dunia Arab Islam
melalui penerjemahan buku-buku arsitektur Yunani ke dalam bahasa Arab, khususnya buku Euclides Usul Al-Handasah. Dari sinilah inovasi terhadap ilmu arsitektur mulai dilakukan. Nah, orang-orang Arab Islam ini membagi arsitektur ke dalam dua bagian, yaitu akliyah atau bisa disebut nalar dan juga matematika, dan hisyah atau bisa disebut juga seni atau sentuhan. Nah, atau dengan bahasa yang lebih mudahnya, hal ini bisa disebut sebagai akliyah adalah yang berkaitan dengan teori, sedangkan hisyah adalah tataran praktis. Kemudian kita dapati sebagian karya arsitek Islam Ibnu Haisam membuat teori persamaan dan materi dalam pembahasan cahaya untuk menentukan titik pantul dalam kondisi bulat berbentuk cakram, kerucut, cembung, atau botol kaca. Pujian pun dilontarkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat terhadap arsitek dan arsitektur Islam. Di sisi lain, Martin Isbreikes, salah seorang orientalis yang meneliti sejarah Islam dalam masalah arsitektur dan ruang, mengatakan, meskipun dunia Arab diliputi kebodohan dalam bidang arsitek pada permulaan masa penaklukan, namun pada kenyataannya arsitektur-arsitektur Islam terlihat di setiap negeri dan di setiap zaman, dan berikut pengaruhnya dalam peradaban Islam. Di negeri Islamlah terdapat banyak bangunan sekolah setempat yang merupakan lambang keahlian pembuatnya, dan hal ini diterangkan oleh seorang ahli sejarah dalam meneliti sejarah Islam dalam masalah arsitektur dan ruang. Ketiga, kamera. Pastinya sulit kita bayangkan di dunia modern saat ini jika tanpa kamera. Perusahaan-perusahaan besar seperti Instagram dan Canon memanfaatkan teknologi ini sebagai barang dagang mereka yang utama. Nah, seorang ilmuwan Islam yang bernama Ibnu Al-Haytham adalah orang yang pertama kali mengembangkan kemampuan optik untuk difungsikan menjadi kamera ini. Nah, hidup di tengah kota besar Kairo pada awal tahun 100-an Masehi, Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai seorang ilmuwan yang paling terkemuka. Ia mengembangkan berbagai macam teori sains. Ketika menjadi tahanan rumah pada saat Bani Fatimiyah berkuasa, ia mulai mempelajari kerja cahaya. Sebagian penelitiannya pun terfokus pada bagaimana memungsikan lensa pada kamera. Ia adalah ilmuwan pertama yang menyadari ketika pinhole atau lubang kecil kamera dimasukkan ke dalam lightproof atau kotak hitam, maka akan memproyeksikan sebuah gambar. Nah, semakin kecil lubangnya, maka kualitas gambar yang dihasilkan pun akan semakin tajam. Nah, tanpa penelitian Ibnu Al-Haytham mengenai pergerakan cahaya ini, maka kamera yang ada di zaman modern pun tidak akan pernah ada. Dan tentu saja ini pastinya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, geografi. Nah, peninggalan Islam dalam bidang ini mempunyai peran khusus yang amat penting, walaupun geografi bukanlah ilmu yang dilahirkan oleh kaum muslimin. Namun karya-karya umat Islam pada cabang ilmu geografi berpengaruh pada penjelajahan dunia, bahkan penyebaran penduduk di muka bumi ini. Bapak geografi Yunani, Hectatius, menyatakan bahwa bumi menggambar sebuah peta dengan dasar bulat pipih melingkar. Walaupun teori Hectatius ini disanggah oleh Plato yang meyakini bahwa bumi itu bulat. Namun Plato tidak mampu mengungkapkan argumen yang kuat atas teorinya tersebut. Kemudian ilmuwan Islam diantaranya Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun sebagai orang pertama yang merumuskan bumi itu bulat dengan mengadakan penelitian dengan memprediksi letak bintang kutub. Ilmuwan lainnya adalah Ibnu Harzabah yang menyatakan bumi itu berputar sebagaimana bola, tempatnya seperti muha atau kuning telur dalam tengah telur. Nah, hal itu ia rumuskan berangkat dari kajian terhadap Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 5 dan An-Nazi'at ayat 30. Kemudian ilmuwan Islam juga berjasa membuat peta laut, sehingga banyak orang yang mengadakan ekspedisi laut untuk mengelilingi dunia dan berdampak pada tersebarnya manusia di berbagai benua di muka bumi, seperti peta yang dibuat Al-Idris dan Al-Mas'udi. Dalam bukunya Murawaju Az-Zahab, pembuatan peta ini jauh sebelum Christopher Columbus mengklaim menemukan benua Amerika. Di sisi lain, ilmuwan barat dahulu mengatakan bahwa buku-buku Arab yang telah sampai kepadanya di dunia dalam ilmu geografi penting untuk satu tujuan, dan sebagian dasar-dasar ilmu ini menjadi pelajaran di Eropa selama berabad-abad. Kelima, penerbangan. Banyak bukti sejarah baik tertulis atau relief yang menegaskan bahwa selama berabad-abad umat Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah seorang ilmuwan Islam yang melakukan riset tentang dunia penerbangan. Nah, apa yang ilmuwan Islam lakukan pada masa itu adalah terobosan dan eksplorasi pertama dalam dunia kedirgantaraan. Nah, orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumudan dalam bidang ini adalah seorang muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas telah melakukan banyak riset dan penelitian.
Ia telah mengkaji massa benda ketika dihadapkan dengan udara dan pengaruh tekanan udara terhadap benda di ruang hampa udara. Berbekal dari penguasaan ilmu eksak, matematika, dan kimia, ia terus mengkaji massa benda. Sampai akhirnya ia melakukan eksperimen menerbangkan dirinya sendiri. Nah, dalam penelitian penerbangannya ini, Ibnu Firnas memakai semacam sayap burung lengkap dengan bulu-bulunya yang terbuat dari sutra, yang telah ia hitung mampu menahan berat tubuhnya. Setelah persiapan dirasa cukup, ia mengumumkan bahwa dirinya akan melakukan percobaan terbang. Orang-orang pun berkumpul di pusat kota Cordoba untuk menyaksikan pementasan dengan bintang tunggal Abbas bin Firnas, seorang manusia yang akan terbang seperti burung-burung melangkahi bangunan-bangunan Cordoba. Nah, Ibnu Firnas kemudian menapak, menaiki tempat tinggi untuk memulai aksinya. Setelah melakukan aksinya, ia pun berhasil terbang dan melayang jauh. Dan Ibnu Firnas telah membuktikan bahwa benda padat bisa melayang di udara. Ia mampu menjadikan tubuhnya ringan dan menolak gravitasi bumi. Ketika ia meloncat dari tempat yang tinggi, udara membawanya. Teori-teori dan praktik ini kemudian terus dikembangkan menjadi penerbangan modern saat ini. Namun disayangkan, buku-buku ensiklopedia sejarah penerbangan hanya memunculkan nama-nama ilmuwan barat, yaitu Orville Wright dan saudaranya Wilbur Wright, yang mana dianggap sebagai pelopor dunia penerbangan. Dan mereka pun melupakan nama ilmuwan muslim Abbas bin Firnas sebagai orang pertama yang sebenarnya mengadakan kajian manusia terbang melawan gravitasi bumi. Nah, Ibnu Firnas mencapai prestasinya pada abad ke-9, hampir 1000 tahun sebelum Wright bersaudara melakukan penerbangan perdananya. Dan capaian Ibnu Firnas tentunya sesuatu yang ajaib di masa itu. Dan setelah itu, dunia penerbangan pun terus berkembang. Dan demikian adalah pembahasan mengenai penemuan umat Islam yang mengubah dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.